Halo kawan-kawanku semua, berjumpa lagi dengan Kak Agus di channel Spektrum Education. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Materi yang dibahas dalam video kali ini mengenai pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, jenis Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan beserta cara penggunaannya. Nah, kawan-kawanku, mau tahu seperti apa materinya? Yuk simak video berikut dengan seksama. Nah, kawan-kawanku semua, ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kamus Eka Bahasa Resmi Bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, kawanku semua, sekarang kita akan membahas tentang perjalanan Kamus Bahasa Indonesia. Kamus dengan sejarah yang panjang ini berasal dari 4 sumber, baik diprakarsai atas nama pribadi atau lembaga yang berperan besar terhadap pengembangan bahasa Indonesia, khususnya dalam bidang perkamusan. Salah satu kamus tersebut adalah Kamus Indonesia yang disusun pada tahun 1942 oleh E.S.T. Harahap, seorang penulis dan juga wartawan. Kamus lainnya adalah Kamus Modern Bahasa Indonesia yang disusun oleh seorang guru besar dari Universitas Nasional Jakarta bernama Sultan Muhammad Zain pada tahun 1954. Kamus dengan tebal 896 halaman ini diterbitkan oleh penerbit Grafika Jakarta. Perkembangan perkamusan di Indonesia tentu saja tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga resmi yang mengurusi masalah kebahasaan, yaitu Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan Universitas Indonesia yang menjadi cikal bakal pusat bahasa. Pada tahun 1952, lembaga itu menerbitkan Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S. Purwadarminta, salah seorang pegawai di lembaga tersebut. Kamus karya Purwadarminta dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pertumbuhan leksikografi Indonesia. Setelah penerbitan Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S. Purwadarminta, lembaga yang pada tahun 1669 berubah nama menjadi Lembaga Bahasa Nasional itu menyusun Kamus Bahasa Indonesia generasi baru. Kamus itu berjudul Kamus Bahasa Indonesia yang disusun perkamusan di bawah pimpinan Sri Sukesi Adi Wimarta. Penyusunan kamus itu dimulai pada akhir tahun 1974 dan diterbitkan pada tahun 1983. Meskipun hanya beredar di kalangan terbatas, Kamus Bahasa Indonesia yang dicita-citakan oleh para ahli bahasa untuk menjadi kamus besar atau kamus baku. Namun, karena dianggap belum memenuhi kriteria, Pusat Bahasa membentuk tim baru untuk menyusun kamus besar. Tim itu dipimpin oleh Kepala Pusat Bahasa Anton M. Mulyono dengan pimpinan redaksi Sri Sukesi Adi Wimarta dan Adi Sunaryo. Kamus yang diterbitkan saat Kongres Bahasa Indonesia kelima pada 28 Oktober tahun 1988 itu bernama Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. KBBI edisi ke-1 ini memuat kurang lebih 62.000 lemma. Kawan-kawanku, dalam perjalanannya Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mengalami beberapa perbaikan. Setiap perbaikan ditandai dengan edisi.
kamus ini telah mengalami 5 kali perbaikan atau penyempurnaan. KBBI edisi ke-1 dibuat pada tahun 1988 dan mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan. Saat itu, KBBI merupakan kamus terlengkap dan terakurat sehingga menjadi sumber acuan utama. Selanjutnya dikembangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua pada tahun 1991. Kamus itu disusun di bawah pimpinan Lukman Ali dengan pimpinan redaksi Harimurti Krida Laksana. Lema yang ada dalam edisi itu berjumlah sekitar 72.000. Selama kurun waktu yang cukup lama, kosakata bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kosakata baru dan memutakhirkan kamus edisi sebelumnya, pada tahun 2000, Kepala Pusat Bahasa saat itu juga bertindak sebagai pimpinan redaksi, Hasan Alwi, memutuskan untuk menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga yang memuat sekitar 78.000 lema. KBBI edisi ketiga itu mengalami cetak ulang sebanyak 3 kali. Berikutnya, KBBI edisi keempat yang dibuat sekitar tahun 2008. Kamus ini memiliki beberapa perbedaan dari KBBI edisi sebelumnya. Perbedaan pertama adalah jumlah lema dan sublema menjadi lebih dari 90.000 lema yang meliputi penambahan kosakata baru, baik yang bersifat umum maupun khusus, dan kosakata dari berbagai bahasa daerah di Indonesia. Selain itu, KBBI edisi keempat juga memuat perbaikan menyangkut keterbatasan definisi, penjelasan lema, dan pemenggalan kata. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2016, 8 tahun sejak peluncuran KBBI edisi keempat, KBBI edisi kelima diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Serupa dengan KBBI edisi keempat, KBBI edisi kelima juga memiliki beberapa perbedaan dengan KBBI sebelumnya, terutama dalam hal pengembangan kamusnya. Perbedaan terletak pada jumlah lema dan sublema yang bertambah menjadi 112.000. Selain itu, KBBI edisi kelima juga mulai dikemas dalam bentuk aplikasi daring. Aplikasi yang berfungsi sebagai ruang redaksi KBBI edisi kelima itu dapat diakses secara daring melalui laman kbbi.kemdikbud.go.id. Oke kawanku, setelah kita mempelajari tentang definisi KBBI serta sejarah pengembangan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahukah kalian apa fungsi KBBI? KBBI memiliki banyak fungsi dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah untuk memperkaya kosakata baru. Nah kawanku, sekarang kita akan belajar untuk cara mencari arti kata dalam KBBI. Telah kita ketahui bersama bahwa KBBI dibuat dalam 2 bentuk versi, yaitu versi cetak dan versi online. Sekarang mari kita akan mulai dari versi cetak. Berikut contoh cara menggunakan KBBI versi cetak. Tentukan kata yang ingin dicari maknanya. Tentukan kata dasar dari kata yang ingin dicari maknanya. Bukalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Carilah huruf awal, huruf kedua atau huruf ketiga kata yang ingin dicari maknanya. Makna kata terletak di samping kata yang dicari. Nah kawanku,
Sekarang kita akan mempelajari contoh cara mencari arti kata Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online. Berikut contoh cara menggunakan KBBI versi online. Bukalah laman KBBI daring, yaitu https://kbbi.kemdikbud.go.id. Ketiklah kata yang akan kalian cari artinya pada kolom pencarian. Tekan enter untuk mendapatkan arti kata tersebut. Perhatikan huruf yang berada tepat sebelum arti kata. Huruf tersebut menunjukkan kelas kata yang dimaksud. Nah, kawanku semua, terima kasih telah menonton video pembelajaran cara mencari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berikut ini. Semoga materi dalam video kali ini dapat menambah pengetahuan ataupun wawasan kalian. Nah, jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, atau tekan tanda loncengnya ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!